Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Fendulino Karina dari Prodi Keperawatan Internasional NIM J210234169. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel pengaruh distraksi video kartun dalam menurunkan tingkat nyeri pada anak saat proses penyuntikan intravena. Anak-anak adalah suatu awal kehidupan untuk masa-masa berikutnya. Anak prasekolah 3-6 tahun merupakan masa yang menyenangkan. Anak prasekolah memiliki keterampilan verbal dan perkembangan menjadi lebih baik untuk beradaptasi di berbagai situasi. Tetapi, penyakit dan hospitalisasi bisa menyebabkan stres. Anak-anak juga dapat terserang penyakit yang mengharuskan mereka rawat inap di RS. Penelitian terfokus pada tingkat nyeri yang dirasakan anak pada saat proses penyuntikan intravena di ruang rawat inap RS Indriati, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh distraksi menonton film kartun terhadap tingkat nyeri pada proses penyuntikan intravena. Metode penelitian ini adalah kajian pustaka dalam mengukur tingkat nyeri. Peneliti menggunakan skala Weinberger dan melibatkan 10 anak sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung mengalami nyeri sedang. Setelah intervensi video kartun, kecemasan pada anak saat dirawat di RS dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pada umumnya. Anak-anak ketika dirawat di RS melihat perawat yang sedang memakai seragam bas, respon yang terjadi pada anak-anak adalah spontan, terlihat terkejut, takut, dan cemas. Ada juga beberapa hal yang menjadi faktor kecemasan pada saat anak dirawat adalah lingkungan baru, reaksi keluarga yang mendampingi anak selama proses perawatan. Oke, selanjutnya pendahuluan. Pelayanan kesehatan anak di rumah sakit memerlukan teknik khusus dalam proses pengobatannya. Hal ini didasari oleh psikologi anak yang belum siap menerima hal baru selama perawatan. Anak biasanya mengalami trauma berat akibat prosedur invasif yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Suntikan intravena adalah prosedur invasif yang menyebabkan rasa sakit. Intervensi non-farmakologis berperan dalam mengatasi masalah ini. Gangguan audiovisual menonton video kartun bisa menjadi tambahan prosedur pilihan dalam proses intervensi untuk mencegah trauma yang anak-anak rasakan. Perawatan anak di rumah sakit tentunya dilakukan karena diagnosis klinis yang tidak dianjurkan dilakukan secara mandiri di rumah dan tidak boleh dengan cara lain, seperti pergi ke dukun untuk meminta jampi-jampi agar segera sembuh. Jika tindakan berobat ke dukun dilakukan, berpotensi pasien tidak segera terobati dan keadaannya semakin memburuk, lemas, tidak berdaya. Rawat inap di RS mengharuskan anak dirawat sesuai dengan intervensi, memberikan terapi, dan program khusus yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menangani kondisi klinis yang tidak familiar. Asuhan keperawatan pada anak biasanya memerlukan tindakan invasif seperti injeksi atau pemasangan infus. Perawat biasanya akan menjelaskan prosedur ini kepada orang tua dan melakukan komunikasi terapeutik kepada anak sebelum melakukan prosedur tersebut. Kondisi ini juga membuat anak menjadi panik dan biasanya melakukan perlawanan atau menolak untuk dilakukan prosedur pemasangan infus atau injeksi obat, yang biasanya akan memaksa petugas kesehatan untuk sedikit melakukan paksaan kepada anak yang mengakibatkan timbulnya trauma pada anak. Selanjutnya, untuk metode, penelitian ini diawali dengan langkah awal perawat meminta permintaan izin kepada keluarga pasien untuk menganalisis pengaruh distraksi video kartun dalam menurunkan tingkat nyeri pada anak pada proses penyuntikan intravena. Penelitian ini dilakukan di RSUD Indriati, Kabupaten Sukoharjo. Di RS tersebut terdapat 30 anak yang dirawat. Kemudian peneliti memilih 10 anak
Sebagai subjek penelitian, kriterianya adalah anak berusia 5 tahun yang sedang menjalani tindakan invasif. Peneliti akan membedakan hasil sebelum dan sesudah intervensi menonton video kartun. Dalam mengukur tingkat nyeri, peneliti menggunakan skala Wong-Baker. Analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk pembahasan teknik distraksi dalam memberikan pengobatan di rumah sakit bisa jadi metode farmakologi memegang peranan penting dalam proses penyembuhan dan pereda nyeri yang dialami anak. Namun, dalam penerapan metode farmakologi harus diiring dengan penerapan metode pengobatan medis. Harapannya agar rasa nyeri dapat ditoleransi dengan lebih baik dan situasi penanganannya lebih terkontrol agar mengarah ke tingkat kesembuhan pasien. Audio visual yang digemari oleh anak-anak usia prasekolah adalah kartun atau gambar bergerak, merupakan media yang sangat menarik bagi anak-anak, terutama anak usia prasekolah yang memiliki daya imajinasi tinggi. Salah satu teknik non-farmakologi yang banyak digunakan dalam penitipan anak adalah teknik distraksi. Metode distraksi dapat digunakan untuk mengurangi nyeri yang dirasakan dengan cara mengalihkan perhatian klien dari prosedur invasif yang menimbulkan nyeri. Beberapa tindakan yang pernah dilakukan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada anak antara lain: 1. Bermain boneka, 2. Bermain clay, 3. Bermain puzzle, 4. Aktivitas mewarnai, 5. Terapi musik, dan juga 6. Teknik komunikasi terapeutik, serta teknik pengalihan perhatian. Dalam penelitiannya menemukan bahwa nyeri yang dirasakan anak saat diberikan prosedur invasif dapat dialihkan dengan baik dengan menggunakan teknik menonton video kartun, sehingga tingkat nyeri yang dialami anak menjadi lebih dapat ditoleransi dan membuat nyeri yang dirasakan anak menjadi lebih dapat ditoleransi, memudahkan perawat dalam memberikan tindakan yang memicu nyeri seperti pemasangan infus, pengambilan sampel darah, dan pemberian terapi melalui infus. Hasil observasi pada kelompok anak yang diberikan distress video kartun menunjukkan tingkat nyeri yang cenderung berat seperti tegang, gelisah, dan menangis jauh dari perawat. Hal ini dapat membuat anak trauma setiap kali diberikan tindakan invasif dan tentunya berdampak besar pada keberhasilan pengobatan. Dengan menerapkan distraksi, maka perawat akan lebih mudah mengontrol nyeri yang dirasakan selama proses terapi infus. Atas dasar distraksi visual dapat menghambat nyeri, dijelaskan bahwa aktivasi retikular dapat menghambat rangsangan nyeri. Misalnya, ketika seorang anak menerima masukan sensorik berupa menonton kartun Doraemon, banyaknya video kartun, ia fokus pada apa yang dilihatnya sehingga memicu terhambatnya impuls nyeri yang masuk ke otak. Dengan kesimpulan, nyeri tersebut dapat berkurang atau bahkan tidak dirasakan sama sekali oleh anak. Rangsangan bahagia dari luar juga dapat merangsang keluarnya hormon endorfin, sehingga rangsangan nyeri yang dirasakan penderita lambat laun berkurang. Oleh karena itu, merangsang penglihatan, pendengaran, dan sentuhan mungkin akan lebih berhasil mengurangi rasa sakit daripada stimulasi salah satunya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak merasa senang menonton video kartun, sehingga pemasangan infus dan pemberian obat injeksi, anak merasa lebih tenang dan tidak merasa terancam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung mengalami nyeri yang masih dapat ditoleransi ketika diberikan intervensi distraksi menonton video kartun. Hal ini dibuktikan dengan hasil data penelitian bahwa 8 dari 10 anak yang menjalani intervensi dengan menonton video kartun mengalami nyeri sedang jika diukur dengan menggunakan skala Wong-Baker. Penerapan metode menonton video kartun terbukti efektif karena dapat mengalihkan perhatian.
sehingga anak merasa terhibur dan senang ketika diberikan suntikan. Terapi anak merasa lebih tenang dan meminimalisir tingkat resiko trauma. Terdapat keselarasan di mana beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan pada anak. Pada anak usia prasekolah, penyebab kecemasan berkaitan dengan umur, pengalaman dirawat sebelumnya, yang dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat kecemasan pada anak tersebut. Untuk kesimpulannya, metode non-farmakologi distraksi menonton video kartun terbukti efektif dalam menoleransi rasa sakit yang muncul selama proses pemberian terapi intravena. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa 8 dari 10 anak yang dijadikan subjek penelitian diberikan intervensi ini cenderung mengalami nyeri sedang, sehingga proses pengobatannya akan maksimal. Sekian presentasi artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.